sebaiknya job fair itu dilakukan di tiap fakultas begitu. Karena itu lebih dekat dengan keilmuan profil, misalnya sarjana pertanian, jadi mendekatkan alumni dengan perusahaan. Nah ini kita mencoba, jadi ini yang pertama kali dan di Fakultas Pertanian saya rasa itu juga. Dan ini tantangan yang berat pada saat ini kondisi tahun ini kan efisiensi. Tapi ini tetap kita coba ya. Kita niatnya kan menjembatani alumni dengan dunia kerja gitu aja. Ya, termasuk profil lulusan dari FP atau Fakultas Pertanian UNS juga beragam ya? Ya arahnya memang di dunia pertanian, tapi kan kita tidak, karena menghadapi dunia global kan kita beraneka ragam profesi begitu kan. Jadi ya kita harus mengembangkan di luar pertanian juga, supaya itu juga akan memperkuat juga seperti itu. Karena semua sekarang perusahaan tuh eranya sekarang kan ada multidisiplin juga ya. Jadi memang kalau misalnya melihat dunia kerja di bidang pertanian masih sangat prospektif ya. Sebenarnya kalau perusahaan pertanian itu dalam kondisi apapun sebenarnya tetap eksis. Walaupun situasi ekonomi ya, walaupun dulu krisis moneter itu sebenarnya yang menyelamatkan itu adalah perusahaan di bidang pertanian. Ya karena orang tetap makan. Karena makan hubungannya dengan pangan. Gitu. Bagaimanapun ya petani ya, walaupun dunia kemajuan teknologi ya tetap kita harus menanam pangan. Iya harus menanam. Halo Sobat Expos yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya Sifol Arifin dalam acara Selasar Kampus. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa dari Universitas 11 Maret, Profesor Agung Wibowo. Selamat datang Mas Agung. Ya, selamat datang di Solo Pos. Alhamdulillah sehat selalu. Pertama kali ya ke studio ini ya? Kalau ke studio pertama kali, tapi kalau acara yang lain sering. Sering? Iya, sering. Ya, ini studio kami. Biasanya kami ngobrol-ngobrol soal beragam. Dan Sobat Expos, kita akan ngobrol tentang kampus ya, tentang UNS. Karena Prof. Agung Wibowo ini adalah Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan dan alumni. Ya, tentu saja berkaitan dengan mahasiswa dan alumni. Iya. Dan ini terkait dengan event yang akan digelar oleh Fakultas Pertanian UNS, yaitu Faperta UNS Job Fair 2025 ya? Ya, Faperta UNS Solo Job Fair 2025. Kapan rencananya? 27-28 Mei. 27-28 Mei, hari apa itu? Selasa Rabu itu ya. Selasa Rabu. Minggu depan. Ya, di Aula Fakultas Pertanian. Iya. Apa yang menarik dari acara itu? Kalau job fair tentu saja kita tahu ya, biasanya akan ada penawaran-penawaran, informasi tentang pekerjaan dan sebagainya. Yang menarik ini tentu selain interview langsung gitu ya, di sana nanti juga ada perusahaan itu melakukan presentasi terkait profil perusahaan dan mungkin terkait dengan kondisi perekonomian kaitannya dengan perusahaan itu sendiri, sehingga di samping nanti para pencari kerja itu mendapatkan informasi terkait itu juga ikut mendaftar, kan ada banyak lowongan yang disediakan. Berarti perusahaan yang akan ikut dalam job fair itu adalah perusahaan yang terkait dengan pertanian. Ya sebenarnya begini Mas Arifin gitu ya. Sebenarnya kalau job fair itu dulu di tingkat universitas, penjaringannya CDC, dan saya sendiri memang mungkin 9 tahun saya ngurusi job fair dulu. CDC Universitas. Kepanjangannya apa itu CDC itu? Career Development Center. Kemudian biasanya di auditorium itu ya? Di auditorium betul. Kalau dulu kapasitasnya itu 33, 34 itu. Pokoknya kita perusahaan yang hadir. Kalau di sini hanya kapasitasnya itu hanya 12 perusahaan. Dan ini yang hadir nanti ada 8 perusahaan begitu. Jadi sejarahnya begini, kenapa kok di fakultas gitu ya? Karena waktu akreditasi internasional ASIN itu salah satu rekomendasinya itu memang sebaiknya job fair itu dilakukan di tiap fakultas begitu. Karena itu lebih dekat dengan keilmuan profil, misalnya sarjana pertanian, jadi mendekatkan alumni dengan perusahaan.
Jadi salah satu rekomendasinya itulah ini kita mencoba. Jadi ini yang pertama kali dan di Fakultas Pertanian kira. Saya rasa itu juga. Dan ini tantangan yang berat pada saat ini kondisi tahun ini kan efisiensi. Ya. Efisiensi bahkan di BUMN sendiri tahun ini kan tidak melakukan sampai saat ini tidak ada instruksi dari atas untuk melakukan rekrutmen untuk BUMN. Jadi ini di luar BUMN perusahaan-perusahaan yang melakukan rekrutmen. Tapi ini tetap kita coba ya. Kita niatnya kan menjembatani alumni dengan dunia kerja gitu aja. Ya. Seberapapun ya, tapi saya tetap bersyukur ada 8 perusahaan dan 8 perusahaan ini kan dalam tanda kutip kan melakukan rekrutmennya itu kan banyak yang akan direkrutmen untuk menempati posisi itu. Apa saja itu 8 perusahaan yang akan hadir? Ya, perusahaan itu di bidang perkebunan sawit, kemudian bergerak di perbenihan, kemudian di pestisida. Kira-kira semua serba pertanian ya? Iya, nuansanya itu memang pertanian karena ya Faperta gitu ya. Jadi otomatis ini. Jadi ya semua ada sisi positif dan sisi negatifnya. Padahal kan lulusan pertanian itu kan tidak selalu jadi petani atau terkait dengan pertanian ya. Biasanya ke perbankan dan biasanya Jover itu selalu ada perbankan karena kondisi tahun ini gitu ya, mungkin belum saat ini ya di BUMN baru ini, jadi ini di luar itu. Ya, di tempat kami di Solo Pos itu pernah ada pimpinan Solo Pos itu 2 kali, itu dari pertanian semua. Dari pertanian Jadi media itu pimpinannya bahkan ada yang pernah jadi pemimpin redaksi ya, karena basisnya dasarnya adalah wartawan dari pertanian. Dari pertanian. Dan saya juga lihat banyak juga lulusan pertanian yang bergerak di perbankan, kemudian di berbagai bidang yang tidak ada hubungannya dengan pertanian ya. Bahkan kalau di BRI itu mayoritas pegawainya itu dari sarjana pertanian. Oh gitu? Iya, karena mungkin kalau sarjana pertanian itu kaitannya dengan banyak mempelajari kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi petani, budaya petani. Kan ada mata kuliah sosiologi, pedesaan, ada penyuluhan, bagaimana bisa mendekatkan dengan petani. Bahkan kalau BRI itu kan levelnya itu kan di tingkat kecamatan, bahkan setiap kecamatan kan ada BRI dan di sana kan nasabahnya kan itu banyak yang mayoritas petani. Jadi memang lebih ini ya ibaratnya itu ya sarjana pertanian yang paling banyak kalau betul. Di BRI gitu. Termasuk profil lulusan dari FP atau Fakultas Pertanian UNS juga beragam ya? Ya beragam, tentu yang ya arahnya memang di dunia pertanian, tapi kan kita tetap karena menghadapi dunia global kan kita ya tetap beraneka ragam profesi begitu kan. Jadi ya kita harus mengembangkan di luar pertanian juga, artinya ada yang jadi ya kalau perusahaan kan beraneka ragam di dalam melakukan rekrutmen dan tentu memiliki kelebihan-kelebihan yang dicari gitu kan. Harus ada nilai plus, makanya kita ya tetap mengembangkan itu ya ada materi-materi yang itu di luar pertanian supaya itu juga akan memperkuat juga kan, seperti itu. Karena semua sekarang perusahaan itu eranya sekarang kan ada multidisiplin juga seperti itu. Tentang dunia digital kan harus memahami juga di pertanian itu seperti itu. Ekonomi digital dan sebagainya itu harus menguasai teknologi informasi, seperti itu juga harus menguasai. Menyinggung perusahaan-perusahaan yang akan membuka stand di job fair nanti. Ada perusahaan sawit, kemudian tadi pestisida, kemudian perusahaan apa lagi yang terkait dengan pertanian yang benih seperti itu. Jadi memang kalau misalnya melihat dunia kerja di bidang pertanian masih sangat prospektif ya. Sebenarnya kalau perusahaan pertanian itu dalam kondisi apapun sebenarnya tetap eksis. Walaupun situasi ekonomi ya, walaupun dulu krisis moneter itu sebenarnya yang menyelamatkan adalah perusahaan di bidang pertanian. Kemudian COVID kemarin pelajaran itu ya juga perusahaan pertanian yang tetap eksis. Itu sebenarnya yang menjadi bumper semua ekonomi itu adalah perusahaan di eksis itu perusahaan pertanian itu. Ya karena orang tetap makan. Karena makan hubungannya dengan pangan gitu. Bagaimanapun ya petani ya walaupun dunia kemajuan teknologi ya tetap kita harus menanam
pangan. Iya, betul. Iya, harus menanam. Walaupun menanam sekarang dengan teknologi berbagai macam, ini kan tetap ini kan tetap harus menanam, melakukan budidaya. Termasuk di job fair nanti ada nggak job-job yang terkait dengan teknologi pertanian, teknologi pangan dan sebagainya? Ya, tentu beraneka ragam ya, dan sebenarnya tidak hanya sarjana pertanian, ini juga perlu saya sampaikan gitu ya. Kemudian saya tadi sempat ya WA dengan salah satu perusahaan ya, HRD-nya itu misalnya yang di BGA, itu yang kelapa sawit itu ya. Itu juga membutuhkan dari tenaga sarjana elektro ya. Sarjana elektro, sarjana mesin juga. Karena juga terkait dengan mesin juga, karena namanya juga perkebunan itu kan juga menggunakan teknologi itu juga. Jadi sebenarnya tidak hanya dari pertanian saja. Mungkin ini para istilahnya calon pengunjung ya juga mencermati perusahaan itu. Ya, perusahaan itu kira-kira apa yang di sana kan ada profil perusahaannya itu, kan semua informasi kan terbuka di sana. Ya, sebagai contoh tadi, jadi tidak hanya sarjana pertanian tapi juga dari mesin ya, elektro itu juga, apalagi IT itu juga sebenarnya di mana-mana kan sangat dibutuhkan begitu. Jadi informasi bagi para mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate yang akan hadir dalam acara job fair nanti, ini bukan hanya untuk pertanian ya, tapi bukan untuk hanya pertanian, yang lain ya. Realitanya seperti itu. Dan ini juga terbuka untuk dari manapun. Artinya tidak hanya UNS. Iya, kami kan perguruan tinggi hadir bukan untuk ya, kalau itu sudah hadir untuk pengabdian masyarakat itu ya kita tidak mengkotak-kotak ini alumni UNS, ini enggak. Pokoknya memberi kesempatan semua. Silahkan untuk datang di acara job fair itu. Dan saya sudah ngecek kok ini. Kan nanti sistem untuk masuk itu kan kita juga pakai ini ya, pakai barcode gitu ya. Artinya setiap pengunjung itu ada identitasnya. Jadi hanya kita dibatasi karena terkait dengan kapasitas ruangan juga. Iya, karena dalam satu hari kita batasi hanya 1.000 pengunjung. Jadi 2.000 pengunjung nanti selama 2 hari. Ada persyaratan untuk masuk, berarti harus mendaftar dulu? Iya, harus mendaftar gitu ya. Nanti kan disesuaikan dengan NIK-nya ya. Nanti hanya kemudian dari asal universitasnya. Kalau dari luar UNS, NIK-nya gimana berarti? NIK nomor KTP, NIK KTP ya. NIK KTP itu. Jadi ini sebenarnya hanya untuk kita tahu, supaya tahu ya yang masuk itu siapa saja, identitasnya itu jelas begitu, supaya yang masuk ke arena job fair itu. Termasuk persyaratan perlu nggak ngunggah ijazah, profil, CV dan sebagainya kayak gitu? Enggak, sebenarnya itu hanya yang kita ini hanya identitas dan fotokopi scan KTP aja yang diinikan. Sebenarnya hanya untuk memastikan ini dan asalnya dari mana, nanti ketika masuk kan nanti bisa diverifikasi, kira-kira seperti itu. Informasi pekerjaan yang akan disampaikan kepada pengunjung saat itu nanti bisa diakses langsung. Jadi pengunjung bisa langsung mendaftar ke perusahaan tersebut. Iya, jadi nanti kan di sana dipandu juga dengan MC juga ya. Nanti diarahkan perusahaan A, perusahaan B-nya yang dibutuhkan seperti ini, nanti disampaikan begitu ya. Jadi ada walk-in interview juga Iya, sekalian? ada walk-in interview. Itu kita sediakan ruang untuk interview. Kan sebenarnya walaupun dunia saat ini ya, dunia kemajuan di era digital seperti ini, ternyata perusahaan juga perlu tatap muka, perlu langsung calon karyawannya ibaratnya pelamar itu. Karena sebenarnya kalau di era digital sebenarnya kan semua informasi di web, kita ngelamar di sini, tapi sebenarnya prakteknya dari HRD juga kurang puas karena kalau melihat langsung ketemu langsung orangnya gitu, lihat wajahnya, suaranya, wajahnya seperti apa, performanya seperti apa ya, attitude-nya seperti apa, kan bisa dilihat. Coba kalau misalnya itu kan seperti hanya beli kucing dalam karung kan, seperti itu. Kalau kita tidak tahu ya, dari perusahaan tiba-tiba ada ini, ternyata wah attitude-nya kurang
ini mungkin tidak sesuai kan gitu. Ya, ya. Jadi kalau keunggulannya sebenarnya di situ. Makanya tetap perusahaan itu juga tetap ya semangat ya, langsung job fair ke kampus ya, salah satunya itu langsung melihat calonnya ini seperti apa, performanya seperti apa, attitude-nya seperti apa. Kan langsung ketahuan, apalagi orang psikolog gitu ya, melihat itu aja sudah, oh ini kira-kira orangnya seperti ini kira-kira. Kalau dalam acara tersebut kita sudah bisa mendapatkan nggak, atau panitia sudah mendapatkan, ada berapa lowongan yang tersedia misalnya kayak gitu, atau ada informasi itu nggak? Sebenarnya kalau itu kita nggak ini ya, karena itu ya perusahaan ya gitu. Ya, Sebenarnya perusahaan itu kan tidak mentargetkan ini berapa, kan enggak. ya. Yang setahu saya pengalaman yang dari beberapa job fair tahun lalu itu tidak menanya ini jumlahnya sekian itu enggak. Ya. Karena itu melakukan rekrutmen kan di berbagai kota. Ya. Dan itu sebenarnya tidak sama, kota Solo sekian, kota Malang sekian. Nah, mereka yang kira-kira sesuai yang diinginkan. Bisa jadi tuh yang di Solo lebih banyak daripada kota yang lain, itu ya sangat mungkin misalnya. Oh, cocok ini posisi ini ditempati orang yang seperti ini ya. Jadi perusahaan tidak, oh ini jumlah yang ini sekian tuh enggak pernah terbuka seperti itu. Oke. Kalau saya kejar pertanyaan, ya kalau saya tanya itu ya jawabannya ya seperti itu. Pokoknya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, Pak. Ya. Begitu. Anda kan membidangi kemahasiswaan juga alumni ya. Ketika membaca profil lulusan Fakultas Pertanian UNS, kemudian pengalaman-pengalaman dari berbagai alumni yang sudah bekerja dan sebagainya. Kira-kira ada nggak kesesuaian antara apa yang ada di kampus yang didapatkan oleh mahasiswa selama belajar dengan dunia kerja itu? Ya, ada irisannya yang jelas. Yang jelas ada irisannya. Makanya kami itu kampus itu selalu menyelenggarakan yang namanya tracer study. Oke. Di dalam tracer study itu nanti ada masukan-masukan dari alumni. Kira-kira kurikulumnya terkait dengan mata kuliahnya itu mereka memberi usulan. Ya. Perlunya mata kuliah seperti ini. Dia juga memberikan masukan, jadi juga ada kritik di situ di dalam tracer itu. Nah, itu juga, dan dengan adanya job fair ini juga kita dekat dengan perusahaan, dan kita coba nanti waktu ketemu dengan para HRD itu ketika habis wawancara biasanya itu menyampaikan, alumni UNS itu seperti ini, kayak itu. Ada masukan nggak kekurangannya di bagian ini? Iya, biasanya saya minta masukannya. Dari hasil jadi wawancara ya. Ibaratnya itu saya itu banyak yang kita dapatkan dengan job fair ini. Kita kalau alumni jelas itu mendapatkan pekerjaan. Oke. Untuk perusahaan jelas itu mendapatkan karyawan yang diinginkan, yang sesuai ya, karena memang tatap langsung, ketemu langsung orangnya ya. Kira-kira tingkat kesesuaiannya itu perusahaan itu mungkin bisa dikatakan 99% lah, karena sudah tahu gitu kan ya. Kemudian dari institusi kita akan mendapatkan banyak hal. Pertama terkait dengan kekurangan kita. Alumni itu kekurangannya itu apa? Kan mereka itu diwawancarai. Dan saya biasanya menanyakan terkait dengan wawancara itu apa sebenarnya dari lulusan yang terutama yang dari UNS ini kira-kira kekurangannya seperti apa. Ini mesti saya selalu menanyakan. Begitu. Ada data nggak sih lulusan UNS itu kalau yang kerja di dunia pertanian di bidang perkebunan atau di teknologi atau di pertanian dan sebagainya, berapa persen? Kalau prosentasenya kita belum menghitung. Tapi tracer study itu sudah dilakukan sejak tahun 2010. Oke. Kalau tidak salah 2010. Tracer study sudah dilakukan, dan di sana yang bekerja di mana-mana itu terpetakan di sana. Hanya saja kalau itu bekerja di sini kita belum menghitung gitu ya. Karena kita menggunakan itu kalau itu ada akreditasi yang dibutuhkan data apa, kita baru kita olah. Yang biasanya kalau akreditasi itu masukan-masukannya ini, masukan terhadap institusi seperti apa kita list ya. Terus kita gunakan untuk perbaikan kurikulum. Jadi kita dengan job fair ini kita akan
akan mendapatkan banyak hal supaya apa yang disampaikan di dalam perkuliahan itu tidak apa ya, tidak muspro bahasa Jawanya Iya. itu. Ya, ibaratnya tidak pas ya dengan dunia kerja lah. Ini mendekatkan ini. Oh, dunia kerja itu saat ini seperti apa arahnya? Ya itu ya kalau kita tidak menyelenggarakan job fair seperti ini ya kita ya tentu akan ketinggalan. Ya selain job fair kita juga berkunjung ke perusahaan Mas Arifin ya. Ya. Jadi kami ada agenda gitu ya. Berkunjung ke perusahaan itu kita akan mendapatkan informasi. Jadi supaya kita tidak ketinggalan begitu. Yang saya lakukan kami itu seperti itu, rutin. Oke, Jadi dulu penting itu menjalani dengan perusahaan itu. di UNS kan ada CDC tingkat Ya, tingkat universitas, universitas, ya. kemudian sekarang tingkat fakultas. Ya. Perbedaannya apa? Selain apa namanya? Kalau di CDC umum, kalau di fakultas tentu saja lebih Ya, spesifik sesuai dengan ya ilmunya. sebenarnya ini ya acuannya tadi supaya ada yang spesifik gitu ya. Nah, Perusahaan yang spesifik gitu ya. Tapi ini juga kita nanti juga akan kita evaluasi ya. efektif dan tidaknya. Karena kalau diselenggarakan fakultas tentu jumlah perusahaan kan tidak banyak. Betul. Gitu kan. Kemudian dari sisi ini juga mungkin perusahaan yang datang itu juga mikir ini kan ya levelnya hanya fakultas ya. Padahal saya membutuhkan dari berbagai fakultas gitu. Walaupun sebenarnya Faperta ini juga terbuka dari fakultas lain, tapi image yang ada itu job fair-nya di fakultas, berarti yang dibutuhkan itu fakultas pertanian kan. Iya, Anda kan pernah jadi panitia di CDC ya, bertahun-tahun ya. Jadi Anda tahu itu kemungkinan Iya, tahu gitu. Karena saya sudah merasakan ini. Ya, saya paham ini. Makanya saya itu kan ya segala sesuatu ya harus dicoba seperti itu karena rekomendasi dari asesor akreditasi internasional kan seperti itulah kita coba. Kalau kita tidak mencoba kan ya kalau sudah kita mencoba nanti kalau kenapa ini kembali lagi ke universitas? Kan kita bisa melakukan argumentasi. Kalau diselenggarakan di fakultas itu tidak efisien misalnya. Seperti itu. Bahkan mungkin bisa jadi ini kembali ke universitas, saya rasa ya tidak masalah. Yang penting kita pernah mencoba rekomendasi dari akreditasi internasional itu di fakultas seperti apa. Tapi yang lebih penting sebenarnya sekarang bagaimana panitia mempublikasikan, menyampaikan kepada calon pengunjung bahwa job fair di Fakultas Pertanian ini bukan hanya untuk pertanian saja ya. Makanya saya datang ke Solo Pos. Ada banyak peluang. Iya, makanya saya datang ke Solo Pos supaya bisa clear gitu. Jadi harus dicermati gitu loh. Jangan hanya pertanian tok ini ya. Gitu. Karena memang sekarang tidak ada perusahaan yang hanya butuh satu disiplin ilmu saja kan dari semua semuanya. Perusahaan itu membutuhkan, apalagi yang namanya perusahaan itu juga membutuhkan dari sarjana hukum, dari sarjana ekonomi dan sebagainya mesti ini. Dan sekalian melakukan rekrutmen itu ya mesti sekalian sekalian seperti itu gitu. Ada hal yang menarik nggak yang akan didapatkan oleh pengunjung jika hadir di acara itu? Yang selain informasi tentang lowongan pekerjaan ya, yang menarik ya sebenarnya secara umum kan yang namanya job fair kan ya mendapatkan pekerjaan dan ini yang mungkin kalau yang ini ya keunggulannya karena apa lebih ini karena ada unsur ininya ada kedekatan secara emosional itu ada kedekatan bisa beda kalau secara umum ya karena ini sebagian besar kan perusahaan pertanian gitu ya. Dan ini perusahaan itu melakukan presentasi di acara itu ya menjelaskan semuanya dan sebagainya itu ini juga ada apa namanya pemahaman terhadap para alumni terhadap perusahaan itu seperti apa ini ya mungkin kelebihannya. Pak Agung, yang kita lihat di masyarakat sekarang kan orang banyak yang membutuhkan pekerjaan, kemudian ekonomi juga tidak sedang baik-baik saja ya, banyak PHK dan sebagainya. Kemudian lapangan kerja juga belum sesuai dengan apa namanya angkatan kerja yang ada ya seperti itu. Berarti besok kemungkinan banyak yang memburu pekerjaan juga ya melalui job fair gitu. Ini saya juga sebenarnya makanya terus kita kalau yang daftar gitu ya saya cek sebelum saya kesini tadi saya cek itu yang
Kalau yang daftar itu sekitar 900-an daftar. Iya. Yang daftar itu kan pakai barcode itu ya. Jadi ya memang separuh belum ada. Tapi kan masih hari Selasa Rabu. Dan orang biasanya kan mendekati itu kita baru, karena kita atur ya hari pertama sesi ini gitu ya. Dan kita hanya memang kita batasi satu hari itu 1.000 gitu ya. Nggak akan gitu. Umpek-umpekan rame gitu kan. Makanya saya ya ibaratnya ya tahu diri karena lokasinya itu ya terbatas, tidak seperti auditorium kan luas seperti ya. Karena di aula fakultas kan tidak begitu luas ya. Mungkin sudah kita perhitungkan supaya nyaman itu satu hari itu 1.000 itu. Memang kita batasi. Ya, kalau Anda sebagai pejabat yang membidangi soal alumni, mahasiswa dan sebagainya, bagi mereka lulusan UNS misalnya yang akan mencari kerja, mendaftar, melamar dan sebagainya itu, selain soal nilai, kemudian soal kemampuan dan sebagainya, ada hal yang harus diperhatikan nggak? Ya, apa itu kira-kira? Kami selalu ada rutin yang namanya pre-job training ya. Jadi ada semacam pre-job training dan kemudian family gathering itu biasanya kami mengundang alumni ya untuk menyampaikan mungkin ya kok family gathering, alumni gathering itu misalnya ada yang kita undang ya alumni yang sukses di dunia wirausaha kita undang, ada yang sukses di dunia perusahaan, kemudian dari pemerintahan ya itu sambil bisa sambut wisuda kita adakan itu. Dan ini sekaligus kali ini juga kita agendakan bersamaan dengan job fair juga. Jadi kita juga ada yang namanya alumni gathering, kita undang alumni yang jadi pengusaha itu. Jadi bagaimana mereka menceritakan tentang bisnisnya, mereka berawal dari mana, dan biasanya kan sebelum menekuni wirausaha kan tetap bekerja dulu. Kalau saya amati itu yang jadi pengusaha itu ya tetap bekerja dulu. Karena bekerja di apapun gitu kan, itu tentu akan mendapat jaringan yang luas. Membangun jaringan, banyak teman, banyak membangun jejaring. Maka setelah mereka memiliki jaringan yang luas dan sebagainya, mencoba untuk menekuni dunia bisnis. Banyak itu kita datangkan. Makanya dari alumni itu ya sebelum lulus itu juga biar ada pemahaman bekerja itu seperti apa, kalau jadi pengusaha seperti apa, ya tetap kita ada semacam pembekalan soft skill seperti itu. Itu kita rutin kita lakukan di Fakultas Pertanian. Jadi kalau di dunia kemahasiswaan itu dari awal ada namanya AMT ya, Management Motivation Training. Itu kita selenggarakan di kelas-kelas, yang kita undang adalah mahasiswa senior yang memiliki prestasi, misalnya ikut lomba, ikut apa itu untuk memotivasi. Kemudian di level setelah pertengahan itu ada latihan kepemimpinan. Itu di tengah-tengah sebelum mereka lulus gitu ya. Kalau sudah mendekati lulus itu ya ini nuansanya itu yang mendekatkan dengan perusahaan. Ya kita datangkan perusahaan kuliah praktisi gitu, kita datangkan untuk bercerita tentang dunia bisnis dan sebagainya. Ya dunia kerja seperti apa. Nah, itu kalau sudah mendekati lulus kita bekali seperti itu. Alumni ataupun sebenarnya ya tidak hanya alumni yang kita datangkan. Ya dari berbagai instansi dari perusahaan itu kita datangkan untuk memberikan kuliah umum seperti itu. Itu yang kita lakukan. Ya, ini kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh kampus selama beberapa tahun terakhir. Kampus itu kan selama ini menggeber program kewirausahaan lulusannya diarahkan tidak menjadi, kalau anak sekarang menyebutnya budak korporasi, tetapi menjadi pengusaha. Ini gimana? Ada irisannya nggak? Ceritanya begini. Kenapa perusahaan? Karena begini. Jadi semakin tinggi lulusan perguruan tinggi itu yang menekuni wirausaha itu reputasinya itu semakin baik. Jadi sekarang perguruan tinggi sekarang itu berlomba-lomba supaya
lulusannya itu menjadi pengusaha. Sekarang seperti itu eranya. Makanya kalau di UNS sendiri misalnya ya, ada yang namanya dikasih stimulus gitu ya, hibah kewirausahaan mahasiswa. Jadi hibah kewirausahaan pun sebenarnya ada 2 level. Level pertama itu yang sama sekali belum memiliki. Mereka berkelompok mencoba wirausaha apa dalam bentuk kelompok, kita biayai walaupun sebenarnya ya tidak banyak gitu ya. Misalnya satu kelompok itu sekitar 10 juta seperti itu untuk membangkitkan ini, untuk melakukan usaha. Lah level selanjutnya itu yang sudah punya usaha. Lah supaya berkembang nanti ada semacam hibah juga. Ya, itu juga kalau nilainya nominalnya yaitu 25 sampai 30 per kelompok begitu. Jadi di UNS sendiri ada dua jenjang gitu yang didanai UNS. Kemudian dari situ ada pendampingan. Dari ada pendampingan yang mendapatkan hibah itu ada pendampingan kemudian dilingkan dengan perbankan. Jadi nanti ada semacam ibaratnya ya pinjam lunak itu loh, pinjaman lunak seperti itu. Itu berjalan di UNS. Makanya dulu UNS itu ada pusat studi kewirausahaan seperti itu. Jadi memang ini untuk membangkitkan wirausaha itu memang sudah UNS sebenarnya sudah memiliki banyak program-program untuk itu, mendorong itu. Ya, tapi di luar itu kan ada jalur lain ya. Jadi untuk menjadi pengusaha, mereka tidak harus langsung jadi pengusaha, tapi bisa jadi kerja dulu di perusahaan atau ikut orang kayak gitu ya. Ya mungkin kalau itu dibuat prosentase gitu ya, itu ya mungkin ya tetap yang jadi itu ya tetap mungkin lebih dari 50% harus kerja dulu. Pada perusahaan kerja dulu. Karena apa ya karena modal. Ya sebagian besar ya karena ya orang tua menyekolahkan anaknya itu mesti bekerja gitu. Kan kita sebenarnya dari sisi budaya juga itu. Yang namanya orang tua ngudang anaknya ya. Sekolah yang pinter nanti jadi dokter kan seperti itu. Jadi pegawai seperti itu. Jadi sejak kecil tuh sudah ditanamkan itu menjadi pegawai gitu loh. Ngudang anaknya walaupun petani pun kalau itu ngudang anaknya nanti sekolah sing pinter ya Lin, nanti kalau besar jadi pegawai seperti itu. Pinter jadi dokter kan seperti itu. Jadi ditanamkan sejak dini itu seperti itu. Makanya kalau untuk merubah menjadi seorang lulusan yang berwirausaha itu ya tidak hanya kampus, tapi orang tua itu juga harus berubah ini. Ngudang anaknya so jadi pengusaha seperti itu. So ya jadi pengusaha sukses itu. Kan jarang ngudang anaknya seperti itu. Atau ada prasyarat. Jadi karyawan nggak apa-apa tapi jangan lama-lama. Habis itu jadi pengusaha. Harusnya seperti itu, harus dirubah dulu. Jadi sejak kecil tuh dikenalkan seperti itu. Jadi mereka sekolah itu memang sekarang image-nya itu kalau misalnya lulus terus melamar kerja itu harus di ini. Saya itu sebenarnya pernah ya istilahnya ke perguruan tinggi yang swasta di Surabaya itu yang saya alami pernah ke sana itu memang kurikulumnya itu memang pengusaha. Jadi nggak ada lulusannya mencari kerja itu nggak ada. Jadi kurikulumnya semester 2 itu sudah ditata untuk membuat rencana bisnis perusahaan. Semester 3 itu sudah action. Semester 4 itu mereka sudah memiliki karyawan berapa, udah ada target-targetnya. Jadi memang universitas itu memang cetak jadi pengusaha. Lah kita memang ya kalau di negeri gitu ya, universitas negeri itu ya kita ya belum langsung satu ini ya kita masih banyak. Ya tidak harus jadi pengusaha, maksudnya ya jadi birokrat, jadi bekerja di perusahaan dan kita profilnya masih tidak spesifik langsung ke pengusaha wirausaha itu enggak, ya itu memang kita memang mengakomodir banyak kepentingan lah kira-kira seperti Tapi itu. Yang ikut dalam job fair besok adalah perusahaan-perusahaan swasta kan ya? Iya, perusahaan swasta. Ya, nanti kan kalau misalnya mereka jadi karyawan juga harus berpikir seperti pengusaha juga kan ya. Iya. harus
memasarkan produk, Iya. berjualan atau membuat Iya. produk yang dijual juga kan. Iya. Itu kan juga sebenarnya pengusaha juga, hanya dia Iya. bekerja pada korporasi atau pada orang kayak gitu. Iya, sebenarnya ini juga gitu. Saya kalau soal itu juga ada hal yang menarik seperti ini juga. Misalnya saya pernah ya bincang-bincang dengan HRD di perusahaan itu ya. Kan saya nanya itu apa sebenarnya keunggulan alumni dari UNS seperti itu. Karena perusahaan itu dulu rutin ke UNS. Oke. Jadi tidak hanya melalui job fair. Jadi setiap 3 bulan itu dulu rutin ke UNS melakukan rekrutmen. Jadi tidak, malah di job fair-nya itu kadang ya ikut, kadang enggak, karena mereka sudah jadwal. Setiap 3 bulan gitu ke UNS melakukan rekrutmen alumni yang dari UNS. Terus saya tanya gitu, nyoba tanya. Sebenarnya apa ya hal yang menarik gitu ya. Satu hal yang menarik itu lulusan UNS itu istiqomah. Jadi lulusan UNS itu apa namanya, kalau sudah bekerja itu tidak mudah goyah untuk pindah itu. Itu salah satu keunggulannya. Termasuk yang Gen Z juga sama. Lah ini saya enggak tahu ini setelah Covid ini ya, apalagi setelah Covid ini saya kurang tahu ini apakah juga nanti akan itu terjadi pergeseran itu juga nanti saya akan coba bertanya-tanya nanti kepada para HRD. Kalau dulu ceritanya seperti itu. Kalau alumni UNS itu pokoknya kalau sudah bekerja itu ya nggak mudah ini loh. Nggak mudah pindah gitu loh ya. Bukan kutu loncat ya. Ditawari mana itu terus enggak anu. Yang penting sudah apa istilahnya sudah terpenuhi ya. Settle gitu kan. Sudah settle sudah. Makanya banyak ya alumni UNS itu yang di perkebunan sawit itu megang posisi-posisi penting. Di general manager dan sebagainya. Alumni UNS itu karena ya itu tadi sudah di ya kebun itu kalau sudah di kebun lama kayak gitu ya pokoknya sudah ya menikmati. Karena di situ sudah lama akhirnya ya juga bisa survive akhirnya ya juga toh jadi pimpinan kira-kira seperti itu. Jadi keunggulannya sebenarnya ini kalau saya boleh menyampaikan gitu ya, itu seperti itu yang di. Kalau lapangan pekerjaan yang terkait dengan pertanian yang paling relevan sekarang itu di bidang apa? Perikanan, perkebunan, pertanian atau teknologi atau gimana? Kalau sekarang ini kaitannya dengan perkebunan ya. Perkebunan ya. Khususnya perkebunan sawit ini kalau ini kayak tidak ada masalah ya sepertinya. Perusahaan-perusahaan yang mungkin kan kondisi ekonomi seperti ini kan ya ada ini ya, kalau perusahaan sawit itu saat ini tidak ada masalah, ada goncangan, ada masalah saat ini ya perkebunan. Ya itu kalau saya biasanya terkait dengan harga dunia. Iya. Kalau tandan buah segarnya harganya turun, wah di tingkat dunia biasanya itu berpengaruh terhadap perkebunan. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan misalnya ini ya perusahaan saprodi tetap eksis yang namanya pangan itu kan selalu membutuhkan sarana produksi pertanian. Mulai dari benihnya, kemudian pestisida tidak bisa dihindari, bagaimanapun tetap menggunakan. Itu tetap eksis. Ya selama kita hidup kan butuh makan. Dan yang namanya pangan itu untuk produksi itu harus dijaga produktivitasnya supaya tetap menghasilkan yang tinggi. Orang tetap menggunakan itu, tetap memelihara, mencari benih yang unggul, kemudian menggunakan pestisida karena untuk bisa produksinya supaya tinggi kan seperti itu. Tetap itu. Termasuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi. Sekarang kan lagi trennya adalah yang tidak berbau kimia seperti itu. Perusahaan-perusahaan yang tergolong perusahaan hijau kayak gitu banyak juga. Ya, kalau sebenarnya gini juga ya, kalau itu kita itu langsung beralih gitu ya dari semua organik itu sebenarnya ya itu kan sebenarnya dilema ya. Langsung organik itu butuh waktu. Artinya begini. Misalnya punya lahan ini gambaran itu coro bodon ya, cara mudahnya aja. Itu kalau itu harus beralih organik itu harus memiliki lahan yang luas dulu.
Ya. Jadi kita coba dulu, misalnya ya lahannya misalnya 10 hektar, 1 hektar dulu dicoba yang organik dulu gitu. Ini dicoba dulu, jangan langsung semua lah. Nanti kalau langsung semua, karena produksinya turun drastis. Ya. Jadi kalau misalnya pernah ini yang praktisi yang petani organik ya, itu butuh 13 panen supaya menyamai produknya dengan kimia. Jadi untuk bisa produknya supaya sama dengan yang dipupuk kimia itu butuh 13 masa panen. Jadi turun drastis begitu ini ya. Makanya harus dibagi nih, yang 1 hektar dulu dialihkan. Nanti selanjutnya 1 hektar dulu. Jadi dialihkan supaya nanti pas 13 panen itu. 13 panen itu kan kurang lebih ada 4 tahun ya. 4 tahun ya. Jadi 4 tahun itu baru bisa. Lah padahal kita tiap hari makan. Ya, tidak uji coba ya, makanya sebenarnya ya tidak mudah itu. Jadi ya secara ini ya kita harus perlahan-lahan tapi yang berkelanjutan. Organik jalan ya organik ya tetap jalan, karena kalau langsung enggak bisa. Sulit gitu. Nanti kekurangan pangan juga. Oke, Pak Agung, kembali ke acara job fair Faperta UNS. Di sana kan ada walk-in interview juga, kemudian ya mungkin ada yang tidak melakukan walk-in interview ya. Kira-kira pengunjung harus mempersiapkan apa kalau ke sana? Itu penting ya. Pengunjung itu biasanya ya tentu ini ijazah itu kan pokok gitu ya. Ijazah asli atau fotokopi? Ya, fotokopi. Fotokopi aja yang ijazah enggak boleh dibawa kalau asli itu kan. Nanti kalau sudah diterima kan diverifikasi dan sebagainya. Kalau untuk ini kan fotokopi ijazah yang dilegalisir, kemudian transkrip nilainya yang dilegalisir, semua fotokopi. Pokoknya jangan pernah membawa yang asli, bahaya. Dan nanti kalau yang namanya hilang dan sebagainya repot. Yang namanya juga kita manusia itu kadang yang asli disimpan di rumah. Ini fotokopian yang dilegalisir. Kemudian tentu kurikulum vitae. Kemudian kurikulum vitae itu ya mestinya disiapkan dengan berbagai model, saya kira. Karena harus mempelajari dulu sebenarnya kalau perusahaan ini kan seperti apa kira-kira yang diinginkan, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya ada disiapkan beberapa model ya tentang kurikulum vitae itu sebenarnya begitu. Ada tips juga ya, bagaimana orang membuat kurikulum vitae yang sesuai dengan sasaran, gitu kan? Sebenarnya begini, mestinya itu harus mempelajari dulu perusahaan itu. Jadi pencari kerja itu, pengunjung job fair itu mestinya mencari informasi terkait perusahaan itu seperti apa. Seperti apa, ternyata ini. Maka di dalam melakukan penyusunan kurikulum vitae harus disesuaikan dengan sebenarnya apa yang diinginkan oleh perusahaan itu. Dan sekarang itu sebenarnya kurikulum vitae kan tidak seperti dulu ya. Apalagi sekarang itu kita melamar kan tidak seperti dulu kita membuat lamaran pakai folio bergaris kepada yang terhormat ini ya. Sekarang kan tidak, semua itu dengan Google Drive dan dengan pakai link gitu ya. Makanya sebenarnya dan nanti saya yakin kok misalnya HRD perusahaan itu ketika wawancara itu kan mesti nanya sosial medianya itu mesti biasanya ditanya. Ya. Maka di CV itu kan cukup di-linkkan itu. Kalau mereka terlibat ya, mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan volunteer ya. Itu dilipitkan linknya, ada beritanya kayak gitu. Terlibat dalam kepanitiaan apa, ada linknya. Jadi portofolionya juga. Iya, supaya nanti ini kan nanti tinggal klik gitu kan. Gitu. Klik, keterlibatannya ini. Jadi memang harus seperti itu. Membuat kurikulum vitae sekarang itu tidak seperti dulu. Kayak gitu itu. Ya buktinya ya di link itu. Ya eranya kan digital, tidak menggunakan map isinya dilampiri. Enggak, sekarang ini ya sangat simpel ini anunya itu. Ya memang mestinya lebih mudah ya. Lebih mudah. Mahasiswa sekarang tracing dulu ya. Tracing atau tracking
perusahaan yang Iya. akan jadi sasaran ya Iya. untuk aplikasi itu. Iya. Apakah perusahaan ini kayak gini disesuaikan dengan Iya, CV-nya kayak CV-nya seperti itu itu kan? harus ya mendukung ke sana. Walaupun sebenarnya secara umum kan ya CV seperti itu, tapi kan ada istilahnya gayanya yang ini yang sesuai untuk perusahaan ini yang seperti Iya. apa kan harus kita ini kan. Ya, termasuk media sosial. Saya Iya. pernah punya pengalaman, ini cerita saja. Ketika di tempat kami ada interview ya, Iya. kemudian saya baca CV-nya. Iya. Sambil ngobrol, saya juga buka di laptop media sosialnya, Iya. kemudian kita tracing media Iya. sosialnya isinya apa saja, aktivitasnya apa saja, link Iya. portofolionya apa, Iya. itu gampang sebenarnya. Iya. Dan perusahaan tidak apa namanya bodoh-bodoh amat ya, Iya. pasti bisa melihat itu ya, Iya. gitu. Jadi mahasiswanya atau calon pencari kerjanya Iya. itu menampilkan CV yang relevan seperti itu, kemudian perusahaannya juga akan melakukan hal yang sama, melakukan tracing terhadap Iya. pelamarnya secara tepat juga gitu. Iya. Saya kira itu yang berlaku sekarang ini. Iya, jadi sebenarnya cukup satu halaman saja selesai untuk namanya semua itu di-link-kan. Ya melaksakan ini, tapi kan semua itu hanya ibaratnya hanya rekapan ininya, Iya. ringkasannya aja yang ini kan disampaikan itu. Nah, semua kan sudah ada linknya. Ini kegiatan apa. Makanya sebenarnya setiap kalau saya ngajar di kelas dan memberikan apa namanya sambutan waktu kegiatan organisasi mahasiswa, saya sampaikan. Sosial media terutama iya. Kalau Anda posting di sosial media itu ya, yang pertama itu yang memiliki unsur-unsur itu adalah kreatif, yaitu unsur kreatif. Kemudian yang kedua itu inspiratif, yang menginspirasi banyak orang. Kemudian yang membranding institusi ataupun lembagamu ataupun apa yang Anda bernaung di situ, memberikan ini. Kemudian jangan sekali-kali posting yang sifatnya itu sara. Jangan sekali-kali posting yang itu tidak jelas kebenarannya informasinya apa. Sesuatu yang negatif lah ya. Iya, makanya kan saya sampai sampaikan karena HRD perusahaan itu akan cek ini. Ketika Anda sudah terlibat ya menyebarkan isu-isu yang tidak ada tidak benar sumbernya dan cenderung memprovokasi, tentu tidak akan menerima perusahaan itu. Walaupun Anda mempostingnya sudah sudah dihapus, tapi kan itu tetap bisa saja itu. Iya, bisa dicari ya. Iya, sudah saya katakan seperti itu. Makanya nanti ya pokoknya setiap di era digital itu apa-apa serba mudah gitu ya. Tracking ya, aktivitasnya itu tinggal klik saja, itu kan sudah terlihat. Iya. Banyak informasi yang didapatkan oleh HRD itu banyak sekali udah. Iya. Tapi kalau mahasiswanya ya waktu aktif itu tidak aktif organisasi, aktif melakukan aktivitas kegiatan yang sifatnya adalah misalnya yang sifatnya adalah kemanusiaan lah, yang sifatnya ada volunteer, tidak pernah seperti itu kan tidak memiliki track record. Iya. Lah itu ya kesulitan juga untuk kurikulum vitae. Jadi Anda sebagai dosen yang membidangi alumni kemahasiswaan ya, juga sering mengajak mereka. Oh iya. Jangan kayak kupu-kupu kayak gitu kan. Iya, saya selalu sampaikan gitu kan. Bahkan ini di pertanian sendiri itu organisasi mahasiswanya kan banyak. Saya targetnya harus tambah lagi karena mahasiswa tambah lagi ya. Bahkan ini kalau kepengurusan itu ya, pelantikan pengurus satu organisasi mahasiswa itu pengurusnya itu ada 100. Wah. Ngalalai pengurus partai ini saya. Ya ini untuk pembelajaran dia. Untuk pembelajaran ini paling tidak mereka berbicara di hadapan 100 orang misalnya. Nah, pengurus itu di situ kan ada proses pembelajarannya di sana. Saya tekankan setiap bidang harus ada aktivitas ya, di situ semua terlibat ya. Jadi bagaimana semua pengurus ini terlibat dalam aktivitas-aktivitas ini ya. Supaya nanti terekod itu semua aktivitasnya. Begitu. Ya. Jadi harapannya jadi orang itu pernah ngomong di depan
banyak orang, kira-kira seperti harus berlatih di situ. Jadi di apa namanya diratakan kira-kira. Makanya terus kita bentuk ini juga toh, ada achievement motivation training, itu nanti kita ada mahasiswa yang akhirnya jadikan untuk jadi narasumber. Itu sebenarnya untuk pengembangan kapasitas masing-masing individu itu. Lah itu harus dikembangkan begitu saja. Jadi memang mengurusi dunia kemahasiswaan itu ya modalnya itu ya sabar gitu ya. Ususnya kudu dawa ya. Kadang ya namanya juga anaknya orang banyak ya, beraneka ragam keinginannya dan sebagainya, ya kita harus sabar. Dan memang ya sisi kematangannya juga berbeda. Ya karena dari berbagai latar belakang ya. Ono ya sing dalam tanda kutip ya sebenarnya ya manja, ada yang ibaratnya itu ya tingkat survive-nya itu rendah, cengeng, itu ya mesti ada yang namanya juga yang beragam. Tapi ada yang memang jiwanya itu jiwa semangat untuk ini ya banyak gitu ya. Ya jadi di dunia mahasiswa seperti itu ya. Tapi membicarakan soal alumni Fakultas Pertanian UNS, masa tunggu rata-rata mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu sampai berapa? Ada datanya nggak? Itu ada di data tracer study. Yaitu ada menunggu itu ya 6 bulan sampai 1 tahun lah kalau dibuat rata-rata, ya mungkin di tengah itu kira-kira seperti itu. Untuk dibuat rata-rata. Itu persis pertanyaan asesor ini. lama itu. Kadang-kadang biasanya itu yang ditanya kan. Penting orang mau apa namanya masuk ke perguruan tinggi itu juga yang dilihat kan alumninya juga kan. Sejauh mana mereka bekerja, jaringannya, kemudian masa tunggu dan sebagainya, itu jadi penting ya. Iya, makanya saya dengan Jover ya dalam rangka ya ikhtiar supaya mereka tidak berlama-lama ya untuk mendapatkan pekerjaan. Ya kita coba kita hadirkan. Dan sebenarnya ya tidak hanya job fair yang kami lakukan. Kita ada magang ke perusahaan. Magangnya itu lama. Magang itu ada yang sampai 11 bulan. Iya. Magang di mana itu 11 bulan itu? Magang itu ada yang 11 bulan gitu ya. Itu juga ada. Kemudian magang yang 6 bulan yang ada. 6 bulan, macam-macam. Artinya sebelum MBKM kami sudah menjalankan. Ini kan MBKM, jadi sebelum MBKM ini kami sudah menjalankan kok. Yang namanya magang 6 bulan itu biasanya di perkebunan sawit. Karena sana maunya segitu. Ya nggak mungkin ya kalau 3 bulan 4 bulan terlalu singkat dong. Kalau magang yang reguler itu kan hanya 1,5 bulan. Sama seperti hanya KKN. Reguler itu magang hanya 1,5 bulan. Itu ya yang reguler. Tapi tetap kita mempersiapkan yang tidak reguler, yang apa namanya, yang ke perusahaan terutama perusahaan sawit. Itu 6 bulan. Dan ini kok dalam tanda kutip ya perusahaan sawit itu ya membiayai ini dibantu transportnya, pesawatnya, kemudian dibantu mesnya di sana. Bahkan juga beberapa kali diberikan untuk logistik juga. Artinya apa namanya, ketika mahasiswa magang di sana itu sebenarnya juga tidak mengeluarkan biaya yang tinggi, karena biaya yang tinggi sudah di-cover perusahaan. Tapi bagi anak-anak muda sekarang ya, Gen Z misalnya, atau yang baru lulus dari kampus gitu, mereka juga berminat kerja misalnya di pedalaman di Kalimantan atau Sumatera, karena kan sawit kan tentu saja ada di sana ya. Kemudian perkebunan yang lain, karet atau yang lain kan kebanyakan di pedalaman, bukan di kota, enggak di Jakarta kayak gitu. Makanya, ada minat ke situ juga nggak sih? Lah, sebenarnya banyak hal yang dilakukan UNS ya untuk supaya mereka itu bisa survive nanti. Kan selama ini pemahamannya pokoknya bekerja itu di Jawa. Maka dulu itu dikembangkan KKN sampai dari Sabang sampai Raja Ampat, saya tahu. Sampai Merauke lah. Dari Sabang sampai Merauke. Itu ya dalam rangka Indonesia itu luas. Ya, cara untuk menanamkan ini seperti itu. Sudah dilakukan UNS. Tapi semenjak Covid ini kan berubah lagi lah. Sepertinya ini sudah mulai melakukan lagi tapi tidak seintens dulu.
Ya. Kalau dulu itu dalam satu angkatan itu ada sekitar 500 mahasiswa itu keluar Jawa KKN-nya. Itu dalam rangka untuk ini biar supaya di mana-mana ya Indonesia itu punya luas, dan kalau misalnya pernah ke pernah ke Irian Jaya, pernah ke Merauke, berarti kalau pernah ke sana ke Sulawesi, Sulawesi dekat loh, saya sudah pernah ke sana. Secara psikologis kan seperti itu sudah kita lakukan sebenarnya. Tapi anak muda juga sekarang kecenderungannya adalah dia ingin menjajal pengalaman baru, lokasi baru, tempat-tempat yang eksotik kayak gitu kan. Eksotik tapi itu orang kerasanan itu. Kalau itu kan tergantung pada orangnya ya. Tapi secara umum anak muda banyak yang suka dengan tantangan-tantangan baru itu. Iya, tapi ya itu tadi tidak tumakninah. Kalau ini sudah enggak ini generasi saat ini mungkin seperti itu ya. Saya mungkin apa saya yang salah itu ya. Coba nanti ya kondisinya seperti itu. Maka ya sebagai kampus ya memberikan pemahaman. Kalau saya di perkuliahan dan sebagainya itu ya saya beri pemahaman. Indonesia itu luas. Kemudian kalau di luar Jawa itu banyak ibaratnya potensi yang digali, dan kita bisa banyak mengembangkan ya. Seperti itu ya kita tanamkan supaya kita tidak hanya di Jawa. Dan di luar Jawa pun itu jangan seperti yang Anda bayangkan yang penuh hutan dan sebagainya. Sekarang itu ya juga banyak sudah ibaratnya itu maju ya. Seperti itu ya kita kita tanamkan. Jadi sebenarnya banyak hal gitu ya. Ya karena supaya kalau semuanya pinginnya di Jawa saja, menyambut gaya ini di Jawa, terus gimana ini namanya juga lahannya terbatas dan sebagainya. Iya. Gitu. Oke. Prof Agung, makasih banget obrolannya. Kita akan nunggu ya pas hari hanya ya. Pas hari hanya. Ketika job fair di Fakultas Pertanian digelar pada hari Selasa Rabu tanggal 27-28 di kampus pertanian ya. Fakultas Pertanian UNS. Ya, jadi Sobat Espos, silakan Anda mau mencari atau berburu pekerjaan yang terkait dengan pertanian maupun non pertanian, bisa datang ke kampus Fakultas Pertanian UNS dan mendaftar ya. Kan ada linknya juga ya. Ada linknya, terus nanti di-scan. Anak muda sekarang kan jago. Ya gampang lah, tinggal googling aja udah gitu. Dapat lah kayak gitu kan. Apalagi informasinya. Ini yang jelas itu gratis, tidak ada ini ya. Gratis. Di data itu supaya kita tahu yang masuk itu harus teridentifikasi gitu. Oke. Sampai ketemu lagi ya di acara Job Fair Fakultas Pertanian UNS 2025. Semoga sukses acaranya ya Pak Agung ya. Sukses. Ya, Sobat Espos, demikian perbincangan kami dengan Prof Agung Wibowo, Dekan Fakultas Pertanian UNS yang membidangi kemahasiswaan dan alumni ya. Terkait dengan acara Faperta UNS Job Fair 2025. Dan kita akan ketemu lagi dalam perbincangan dengan topik yang berbeda dengan narasumber yang berbeda pula. Saya Syiful Arifin undur diri dan sampai jumpa. Makasih Pak Agung. Ya, makasih. Ya.